Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang fluida statis. Di sini akan kita bicarakan yang pertama adalah hukum Pascal, yang kedua adalah nanti tegangan permukaan, kemudian viskositas dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama adalah tekanan mutlak. Jadi tekanan mutlak itu merupakan penjumlahan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis atau ρGH-nya, sehingga secara matematis besarnya tekanan mutlak dituliskan P sama dengan P0 ditambah ρGH, dengan P0 nya adalah tekanan atmosfer udara luar dan ρGH-nya adalah tekanan hidrostatis. pH kemarin sama dengan ρGH, tergantung pada kedalamannya. Semakin dalam suatu titik dalam zat cair, maka tekanan juga semakin besar. Biasanya P0-nya itu sama dengan berapa? 1 atmosfer ya. Jadi P0 itu sama dengan 1 atmosfer. 1 atm atmosfer sama dengan 76 cm Hg itu. Jadi kalau air raksa itu sama dengan 76 cm itu tekanannya sama dengan 1 atmosfer atau sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter persegi itu Pascal. Ini adalah P0 nya, sehingga nanti kalau misalkan pada kedalaman tertentu tekanannya ada, kemudian berapakah tekanan mutlaknya tidak ditambahkan ya, 1 atmosfer, kalau enggak 76 cm Hg, kalau enggak 10 pangkat 5 Pascal, tergantung pada satuannya. Kalau satuannya dalam cm Hg ya kita tambahkan 76. Kalau satuannya atmosfer berarti kita tambahkan 1. Kalau satuannya Pascal atau Newton per meter persegi kita tambahkan 10 pangkat 5. Betul ya? Kemudian yang berikutnya ada tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan zat cair ini terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair, sehingga itu permukaan air akan cenderung menurut dan membentuk luasan permukaan sekecil mungkin. Nah, bukti adanya tegangan permukaan itu adalah di bawah itu ada gambar nyamuk gitu ya. Nyamuk bisa berada di atas zat cair, hinggap di sana tidak tenggelam, itu bukti adanya tegangan permukaan dan zat cair. Kemudian yang berikutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal di sini didefinisikan sebagai berikut ini. Ketika pada suatu permukaan diberi tekanan dalam suatu ruang tertutup, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata dan sama besar. Artinya di sini ketika pada F1 di sini pada luasan pertama diberi tekanan F1 per A1 menghasilkan P1. Nah, P1 ini akan diteruskan ke segala arah dan sama besar, sehingga tekanan di P1 itu sama dengan tekanan di P2. P2 itu pada luasan yang kedua, sehingga dapat dituliskan P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau dapat dituliskan F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Nah, biasanya luasannya itu di situ berbentuk lingkaran, sehingga kalau kita gunakan rumus lingkaran, A itu sama dengan PR kuadrat atau sama dengan 1/4 pi d kuadrat, sehingga dengan persamaan A itu berbanding lurus terhadap R kuadrat dan A berbanding lurus terhadap D kuadrat, maka persamaan ini juga bisa dituliskan bahwa F1 per F2 sama dengan R1 per R2 dalam kurung kuadrat, atau F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dalam kurung kuadrat. Ini adalah persamaan
hukum Pascal. Bisa kita gunakan dengan persamaan pertama ini, bisa persamaan kedua ini, bisa persamaan ketiga, tergantung pada soal yang nanti diketahui. Nah, contoh soal di sini ya. Sebuah pengungkit ini hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil. Udara bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang memiliki jari-jari 5 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan di dalam sistem tertutup ke piston besar yang memiliki jari-jari 150 cm. Berapakah besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki berat sebesar 90 Newton? Di sini diketahui apa? R1 jari-jari. R1-nya itu sama dengan 5 cm. R2-nya sama dengan berapa? 150 cm. Mobil itu berada di jari-jari yang besar, sehingga di sini gayanya ini yang diketahui itu sama dengan F2. Nah, pertanyaannya berapakah F1-nya? Nah, tinggal kita gunakan persamaan tadi, hubungan F terhadap R. Kita masukkan F1 per F2 sama dengan R1 per R2 dalam kurung kuadrat. Tinggal masuk aja, F1 per 90.000 sama dengan R1-nya 5 per 150 kuadrat. Jadi F1 per 90.000 sama dengan 1 per 30 ya, kuadrat ya. Terus kalau kita masukkan lagi, berarti F1 per 90.000 sama dengan 1 per 900 perkenan silang. Padahal 900 F1 sama dengan 90.000. Maka F1 sama dengan 90.000 dibagi 900. Coret nolnya 2. Ini sama dengan 100 ya. Newton. Ketika yang diberikan pada piston kecil itu harus sama dengan 100 Newton untuk mengangkat mobil seberat 90 Newton. Ya, contoh yang kedua, diameter penampang penghisap memiliki perbandingan 1 dibanding 10. Jika gaya pada penghisap kecil adalah 20 Newton gitu ya, berapakah beban yang dapat diangkatnya ya. Ini berarti hubungan apa? Hubungan F terhadap D, kan diameter ya. Nah, kita masukkan, berarti diketahui apa ini? Diketahui D1 dibanding D2, D1 dibanding D2 itu sama dengan 1 dibanding 10. Kemudian jika gaya penghisap kecilnya berarti di D1, maka F1-nya sama dengan 20 Newton. Berapakah F2? Ditanya F2. Kalau masuk ke persamaan tadi, bahwa F1 per F2 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Gitu. Ya, masuk F1-nya 20 ya, per F2 yang kita cari sama dengan D1-nya 1 per 10 dalam kurung kuadrat. Nah, ini 20 per F2 sama dengan 1 per 100 perkalian silang ya. F2 sama dengan 20 kali 100 ya. 2000 Newton. Ini contoh yang nomor 2. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah surfaktan.
Ini adalah tegangan permukaan pada lapisan sabun. Secara umum besarnya tegangan permukaan pada lapisan sabun itu dituliskan bahwa gamma itu sama dengan W per 2L. Persamanya ini, gamma sama dengan W per 2L. W nya adalah berat kawat, sama dengan M kali G. Kalau misalkan massa kawatnya diketahui, maka W nya ini sama dengan M kali G. M kali G dibagi 2 kali L. L nya adalah panjang. Kemudian ada kapilaritas. Kapiler merupakan suatu peristiwa naiknya zat cair pada suatu pipa kapiler, pipa yang sangat sempit. Nah, kenaikan zat cair itu diakibatkan adanya gaya kohesi dan gaya adhesi yang berbeda, sehingga terjadi kenaikan zat cair. Gambar adanya kenaikan zat cair itu dapat dilihat pada ini, sebelah ini, samping ini, adanya kenaikan zat cair. Ada permukaan yang melengkung ke atas, ada yang cekung ke bawah. Nah, besarnya kenaikan atau penurunan zat cair di sini dirumuskan bahwa H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho PR. Ini persamaan. Jadi sekali lagi, H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho PR. Gamanya adalah tegangan permukaan. Cos theta adalah sudut yang ditentukan. Rho-nya adalah massa jenis, G-nya percepatan gravitasi, dan R-nya adalah jari-jari pipa kapiler, jari-jari pipa yang sempit, jadi disebutkan pipa kapiler. Kemudian yang terakhir ada viskositas. Viskositas adalah kekentalan suatu zat cair. Artinya, semakin besar viskositasnya, semakin kental zat cair itu. Kalau dia semakin kental, maka benda yang bergerak dalam zat cair juga semakin sulit. Sehingga di sini viskositas menghasilkan suatu gaya yang disebut dengan gaya Stokes, yang dirumuskan sebagai berikut bahwa Fs sama dengan 6 kalikan viskositas dikalikan V dikalikan R dikalikan V. V nya adalah kecepatan kelereng ke bawah ketika berada di dalam suatu zat cair. Persamanya ini. Kemudian kecepatannya di sini V sama dengan 2 rho R kuadrat G dibagi 9 kalikan viskositas dikalikan rho pula dikurangi rho fluida. Itu adalah kecepatan geraknya bola di dalam zat cair atau fluida. Ya. Contoh di sini ya, sebuah kawat yang panjangnya 10 cm. Jadi ada L sama dengan 10 cm. L sama dengan 10. Ditempatkan secara horizontal di permukaan air dan ditarik perlahan dengan gaya 0,02 Newton. Ini F-nya sama dengan 0,02 Newton untuk menjaga agar kawat tetap setimbang. Nah, tentukanlah tegangan permukaan air tersebut. Jadi langsung kita gunakan gamma tadi ya. Gamma sama dengan F atau W per 2L. Tinggal masuk, karena L nya dalam cm, maka kita rubah ke dalam cm. L sama dengan 10 cm itu sama dengan 0,1 meter. Tinggal masuk ke sini, F nya sama dengan 0,02 dibagi 2 kali 0,1 sama dengan 0,02 dibagi 0,2 ya, sama dengan 200 per 2 ya. Berapa ini? 0,02 dibagi 2 atau 0,2 per 2 ya, sama dengan 0,1. Satuannya di situ jelas Newton per meter ya. Newton per meter. Ini contoh pada tegangan permukaan. Contoh yang kedua, sebuah pipa kapiler dengan jari-jari R-nya. Berarti diketahui R sama dengan 1 mm. Sini aja langsung ya. Diketahui R sama dengan 1 mm. Itu sama dengan
1 kali 10 pangkat min 3 meter. Dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Air memiliki massa jenis sebagai rho. Rho sama dengan 1 gram per centimeter kubik atau sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Dan tegangan permukaannya gamma tadi ya, gamma sama dengan 1 Newton per meter. Jika sudut kontaknya tetanya sama dengan 60 derajat dan percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besarnya kenaikan permukaan air pada dinding di pangkat min tersebut. Berarti H, ditanya H ya, hanya H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR. 2 gamma cos theta dibagi rho GR. Nah ini biar panjang, biar pendek. H sama dengan 2 dikalikan gamanya 1 ya, dikalikan cos 60 dibagi rho nya 1000 kalikan 10, G nya dikalikan R nya 10 pangkat min 3. Nah, sama dengan 2 kali 1 kali cos 60 setengah ya, dibagi ya, ini 10 pangkat min 3 dengan 1000 saling menghilangkan, tinggal 10 di sini. Sama dengan 2 dikalikan setengah sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,1. Satuannya meter. Gitu. Ya. Oke, ini tinggal soal latihan, ada 4 soal. Silakan dikerjakan di rumah sebagai tugas, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.